Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan channel ini, dan kali ini sesekali kita kembali membahas tentang teknologi pikiran, tentang hipnoterapi klinis. Jadi kenapa selama ini saya banyak membuat konten jalan-jalan, yaitu karena selama pandemi dari 2020 sampai 2021 ini praktis saya tidak banyak melakukan praktek hipnoterapi klinis di ruangan ini karena harus mengikuti anjuran pemerintah, juga mengikuti anjuran dari lembaga kami, Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia (AHKI), untuk sebisa mungkin mengurangi layanan praktek tatap muka secara langsung di ruang praktek demi keamanan bersama. Tapi setelah vaksin mulai berjalan, termasuk saya juga sudah menjalani vaksinasi, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, kembali membuka praktek hipnoterapi klinis ya. Belum lama ini saya mendapatkan salah satu kasus yang mungkin menurut saya unik ya. Kasus ini adalah seorang pria yang ketergantungan dengan konten-konten pornografi ya. Ya mungkin bagi sebagian laki-laki gitu ya, sebagian besar laki-laki tentu ya ada yang katanya suka dengan konten-konten pemersatu bangsa gitu ya. Tapi kalau dalam level-level mungkin dianggap batas wajar, ya itu bisa jadi. Tapi ada persoalannya orang-orang yang tidak bisa mengendalikan perasaan ini dengan mudah. Ibaratnya ngelihat lawan jenis sedikit terbuka aja atau tersingkap dikit aja itu udah ampernya langsung naik gitu ya, tegangannya langsung tinggi banget, dan itu diakui sangat mengganggu. Apalagi pria ini ternyata sangat-sangat taat beragama. Dia mengaku sangat taat beragama. Saya tidak sebutkan agamanya di sini agama apa, yang jelas dia mengaku sangat taat beragama dan dia ingin menghentikan perasaan yang tidak nyaman ini. Dengan proses hipnoterapi klinis yang kita akan cari adalah apa penyebab awal yang membuat seseorang ini kemudian mudah sekali, kasarnya mudah nafsu gitu ya kalau melihat hal-hal yang seperti ini. Sementara dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, sehingga hal ini sangat mengganggu. Dengan proses hipnoterapi klinis, kita akan mencari akar masalah penyebabnya, dan itu dengan teknik khusus di kedalaman tertentu ya, kedalaman somnambulism, profound somnambulism, itu 10 level di atas tidur ya. Jadi kalau tidur itu misalnya di dasar gitu ya, ini dasar, kita tidur kedalamannya. Nah, hipnoterapi itu bekerja di 10 tingkat di atas tidur. Di kedalaman inilah kita akan mencari, melakukan forensik istilahnya ya. Kita mencari penelusuran data, apa yang menyebabkan ini mudah atau suka sekali melihat konten-konten atau bahkan melihat orang langsung yang sedikit terbuka. Ternyata dari proses analisa tadi berhasil diketemukan di usia 3 tahun ketika orang ini masih duduk di preschool ya, prasekolah, atau di taman bermain, atau ada yang disebutnya TK atau playground gitu ya. Jadi di usia 3 tahun itu pria ini sempat dia berada dalam sebuah ruangan dan dia melihat guru TK ya, guru TK-nya dia, gurunya dia itu hanya mengenakan bra. Itulah pertama kali rasa, dalam tanda kutip, rasa suka atau rasa nafsu itu muncul di usia itu ya, di usia 3 tahun. Yang jelas itu adalah penyebab awal atau akar pertama kali laki-laki ini atau pria ini mudah sekali terangsang atau mudah sekali nafsu ngelihat wanita yang atau lawan jenis yang
pakaiannya sedikit terbuka. Ini kemudian kita proses dengan teknik hipnoterapi klinis. Kita harus lakukan teknik tertentu, teknik khusus agar perasaannya klien ini netral, biasa-biasa saja ketika melihat lawan jenis yang tentu itu adalah bukan pasangan dia. Dan setelah menjalani proses itu 2-3 hari kemudian kita coba cek ya, cek klien ini gimana perasaan dia merasa nyaman, dan baru terungkap ternyata selama ini dia mengaku ada, dalam tanda kutip, ada rasa suka terhadap tetangganya dia. Dan setelah proses hipnoterapi, dalam beberapa hari dia coba cek lagi perasaan dia terhadap si tetangga ini, yang tentu udah punya pasangan juga ya, udah punya keluarga, itu udah netral. Jadi perasaan dia terhadap tetangganya ini, yang mungkin tetanggaku, idolaku gitu ya, itu udah nggak ada lagi ya, alhamdulillah. Dan dia mengaku semakin taat, semakin rajin beribadah, dan itu membuat dia semakin nyaman. Baik, itu saja video di konten kali ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video di channel ini, baik itu video hipnoterapi, main teknologi atau teknologi pikiran, dan juga video jurnalistik, video jalan-jalan ya. Tekan tombol subscribe bagi yang belum menekan. Ingat untuk selalu like, dan silakan share jika konten ini dianggap bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.